Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jampe. Kali ini saya akan bahas tentang apa perbedaan ruh dengan jiwa. Apa perbedaan ruh dengan jiwa? Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Santai saja ya. Kita nikmati hidup dengan rasa. Tidak usah berucap-ucap. Kalau banyak berucap, malah kesannya mengucapkan astagfirullahaladzim, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu kesannya malah hanya dijadikan topeng dan kedok untuk menutupi kebobrokan. Karena kenalnya kita kepada Allah tidak dengan pernyataan ucapan, tapi dengan perbuatan. Nah, di sini saya akan lebih detail menjelaskan apa sih perbedaan antara ruh dengan jiwa. Karena pasti kalian akan mulai bertanya, apa sih itu ruh dan apa itu jiwa? Ini adalah dua hal yang berbeda sama sekali sebetulnya, tapi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan ketika berbicara itu otomatis kembali kepada berbicara awal mula kehidupan atau kembali ke fitrah. Makanya saya disebut dengan sebutan jam back. Jam itu loncat, back itu ke belakang, kembali ke seperti bayi. Memang ilmu itu penting untuk mencari jalan, tapi jangan lantas menggenggam ilmu, karena ilmu itu hanya plang atau reklame saja, hanya petunjuk arah, bukan tujuan. Ilmu itu hanya kendaraan. Ketika sampai ke tujuan, kendaraan itu ditinggalkan, tidak untuk selamanya dipakai dan digunakan. Justru untuk menghadap kepada Allah, ilmu itu tidak berguna. Karena berserah diri itu termasuk harus menyerahkan ilmu, termasuk harus mengosongkan kembali apa yang sudah kita pahami. Ketika kita masih merasa kekeh dan yakin dengan pendapat kita, apalagi sampai menyalahkan orang lain, maka itu ibarat monyet di Afrika yang terjebak hanya karena tangannya dimasukin ke dalam botol yang cukup untuk tangan. Ketika keluar, dia tidak mau melepas genggaman kacang atau makanan yang ada dalam botol tersebut. Akhirnya dia terjebak. Seperti itulah ilustrasi manusia yang menggenggam ilmunya sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Ilmu itu hanya petunjuk, ilmu itu hanya kendaraan, bukan tujuan. Jadi apa yang saya sampaikan saat ini pun bisa jadi itu kesalahan yang belum terpahami di masa depan, tapi paling tidak kita melalui rute atau jalan-jalan yang mengarah kepadanya. Karena ketika sudah sampai ke tujuan, itu hanya dilewat sebagai rute saja, ya, sebagai petunjuk saja, bukan tujuan. Nah, kembali ke penciptaan awal. Jadi pertama Allah itu menciptakan Nur Muhammad, ya. Ini nur itu cahaya, ya. Dari nur itu Allah ciptakan air, atau orang menyebutnya malaikat, yang sebetulnya wujud nyata itu adalah air. Dan di dalam tubuh kita wujud nyata dari air itu adalah darah. Tanpa darah tidak akan ada kehidupan.
dan energi darah yang memompa itu adalah hati. Ya, jadi sebetulnya seluruh unsur kehidupan ini kalau direka ulang dengan sains, itu sebetulnya berasal dari air. Bahkan emas itu pun asalnya dari mineral. Berlian saja itu asalnya dari air. Batu ini kayak misalnya batu yang saya pakai, ini asalnya dari air. Semua unsur yang ada di semesta ini awalnya adalah cahaya, dan kedua adalah air, dan ketiganya yaitu api. Ya, api. Kenapa saya selalu menyimbolkan segitiga? Karena air itu segitiga ke bawah turun. Air itu mengikuti kehendak dalam wadahnya. Contohnya misalnya air kopi ini, wadahnya begini, dia ngikutin wadah aja. Jadi dia tunduk kepada ditempatkan sebagai apa. Itulah air. Jadi air itu tunduk ke bawah, nggak ada air naik ke atas. Jadi malaikat itu kan kalau disuruh sujud, sujud, disuruh berdiri, berdiri. Maksudnya air itu kalau ditempatkan di tempat seperti ini, bentuknya seperti ini, mengikuti bentuk tempat ia ditempatkan. Misalnya dimasukin ke dalam bentuk seperti ini, dia akan mengikuti bentuk sesuai dengan tempat. Itulah wujud air. Jadi air itu tidak naik ke atas, air itu turun ke bawah. Kalaupun naik ke atas pasti dipompa oleh alat. Hakikatnya air itu turun ke bawah. Jadi hakikatnya malaikat itu adalah air. Dia turun dan tunduk kepada bentuk apapun yang ditugaskan kepadanya. Tanpa air nggak ada kehidupan di alam semesta ini. Yang kedua adalah api. Karena api itu adalah kehidupan pula. Api itu adalah sumber energi. Bahkan api itu bisa terjadi karena air. Ketika air melakukan fusion, akhirnya jadilah udara, hidrogen, dan oksigen. Nah, hidrogen itu adalah air asalnya. Berubahlah menjadi udara. Makanya air di bahasa Inggris udara. Bahasa kitanya adalah udara, bahasa Inggrisnya air. Karena udara itu juga asalnya dari air. Hidrogen, oksigen itu dari air. Nah, hidrogen ketika difusion itu akan berubah bentuk menjadi api. Bahkan pengapian pun bisa berasal dari air. Makanya penemu teknologi yang dari ITB Bandung sekarang direkrut di Jerman membuat bahan bakar mobil dengan air. Karena memang air bisa melakukan pengapian. Jadi kalau air itu ketika difusion bisa berubah menjadi api. Tapi kalau api itu agak sulit untuk berubah menjadi air. Ya. Jadi air bisa berubah menjadi api. Nah, jadi pertama dari nur, terus ke air, terus api. Nah, wujud api di dalam diri kita adalah pikiran kita. Itulah yang disebut dengan jin, yaitu imajinasi. Nah, ini imajinasi itu adalah bentuk jin atau software halus di dalam diri kita. Nah, ini jadi sebelum Allah meniupkan ruh, Allah sudah sempurna dulu tubuh kita. Sudah ada tangan, hati, sudah ada jantung, sudah ada kaki, sudah ada mata, sudah ada telinga, bahkan sudah bisa mendengar. Nah, terus pikiran, maka sempurnalah kehidupan. Nah, tapi ini berproses selama 120 hari. Ya kan? Masa 120 hari, satu hari bagi Allah itu 1000 tahun bagi manusia. 120 hari bagi Allah di masa Allah itu sama dengan
berarti sekitar 10.200 tahun bagi manusia. Karena apa? Karena ini proses yang nggak bisa dilewati, segala sesuatunya harus ada proses. Makanya kenapa dikatakan kulunas Bani Adam, setiap manusia adalah anak cucu Adam, karena setiap manusia mengalami hal yang sama, mengalami proses yang sama. Ini bukan tentang proses seseorang atau individu, bukan. Ini proses semua manusia. Jadi di dalam diri manusia ada inti Nur Muhammad. Hanya ketika Allah menciptakan dari inti itu api dan air, disitulah tercipta semesta. Bahkan yang disebut matahari, itu bagian dalamnya matahari itu, bagian dalamnya itu air. Terus karena melakukan fusion, akhirnya di bagian luarnya jadilah api. Jadi di dalamnya itu ada air. Jadi saya menyebutnya bahwa matahari itu adalah bola air raksasa. Kosong, ada apa-apa. Di dalamnya lagi ada black hole dan white hole. Itu terdiri dari dua, black hole dan white hole. Black hole-nya untuk interstellar, kendaraan tanpa ruang dan jarak. Jadi kalau misalnya kita mau ke galaksi lain, itu masuk ke dalam matahari ketika pesawatnya mampu melewati bara api yang ada di lapisan luarnya. Kalau masuk ke dalam, itu ada black hole yang kita bisa ke planet lain yang harusnya 1.000.000 tahun, bisa 1 detik tanpa ruang. Ibaratnya kayak misalnya ini. Jadi ini disebut black hole itu begini. Ini jarak titik, ya. Ini titik dan ini titik, ya. Ini titik dengan titik. Kalau misalnya menggunakan waktu, ini jarak ke sini, dari jarak dari sini ke sini perlu 10.000 tahun. Ini saya menjelaskan tentang antimateri dan black hole, ya. Dari sini ke sini itu perlu 1.000 tahun, tapi yang disebut black hole itu adalah lipatan waktu, sehingga orang bisa melakukan perjalanan hanya 1 detik karena disebut lipatan waktu. Ini teori lipatan waktu. Nah, black hole di dalam matahari itu adalah mampu membuat lipatan waktu tanpa ruang, karena di dalamnya itu memang asalnya planet-planet pun lahirnya dari sini. Jadi karena cahaya, intinya dari cahaya pasti ada kontranya. Ketika Allah menciptakan cahaya, berarti Allah menciptakan gelap. Cahaya masih bisa diukur, tapi gelap tidak bisa diukur. Jadi ketika Allah menciptakan materi, ketika Allah menciptakan positron, pasti ada negaton. Ketika Allah menciptakan cahaya, pasti ada gelap. Cahaya masih bisa diukur, tapi gelap tidak bisa diukur. Jadi kedua-duanya saling membutuhkan. Jangan hanya satu sisi saja, karena ketika Allah menciptakan sesuatu, semesta ini terjadi dualisme. Di sini ada malaikat, tapi di sisi lain ada jin. Ya, ada air dan ada api. Ada cahaya, pasti ada gelap. Maka di dalam matahari ini adalah miniatur dari cahaya dan gelap di dalamnya. Black hole dan white hole. White hole adalah penciptaan baru. Jadi asal dari white hole ini keluarlah ciptaan baru seperti planet-planet itu keluar dari matahari. Jadi matahari itu ibarat ibu melahirkan anak. Jadi makanya kenapa planet-planet yang ada di sekitar misalnya bumi, tata surya bumi, itu belum satu galaksi, ya. Satu galaksi terdiri dari 2 juta tata surya, 2 juta matahari. Ini satu matahari itu terdiri taruhlah sampai 10 atau 12 planet. Planet itu ibaratnya anak-anaknya matahari, anak-anaknya bintang. Bintang itu matahari. Karena jaraknya saking jauh, jadi terlihat seperti bintang, padahal itu matahari. Nah, dari dalam matahari inilah lahirnya planet-planet dari white hole. Nah, sedangkan suatu saat ketika terjadi gamma,
terjadi supernova, ketika gravitasi dan magnet matahari tidak seimbang atau sudah tua, itu meledak menjadi nova dan supernova. Itu bahkan jadi kebalikannya, yang tadinya white hole mengeluarkan reaksi baru menjadi black hole yang menyedot semua barang yang ada di sekitarnya. Semua planet yang ada di sekitar matahari itu akan tersedot ke dalamnya dan beradu, jadilah Big Bang. Jadi Big Bang itu bukan awal penciptaan, justru adalah reboisasi, atau kalau bahasa kita kiamat, yaitu perubahan baru. Ketika ada kehancuran akan ada kreasi baru. Jadi ketika Big Bang itu bukan awal penciptaan, karena bagaimana terjadi ledakan kalau tidak ada beradunya materi? Berarti sebelum terjadi Big Bang ada materi. Nah, meledak materi beradu karena tersedot oleh ruang gelap atau black hole, tersedot ke dalamnya, maka di dalam sangsakala itu seperti malaikat meniup trompet sangsakala, karena corong-corong istilahnya ini black hole. Matahari ketika berubah jadi black hole itu jadi pusaran, semua planet tersedot ke dalamnya. Ini lama-lama dia mengerucut karena putarannya itu terus mengerucut. Ini akan menjadi seperti trompet. Makanya dikatakan kalau saah bukan kiamat ya. Kehancuran semesta terjadi, matahari sudah redup dan hilang cahayanya, lalu meledak dan menjadi gamma. Itu kesedot seperti trompet. Makanya kenapa dikatakan meniup trompet sangsakala. Nah, itu maksudnya ketika akhir sebuah kehidupan. Tapi ketika masuk ke dalam satu titik zona tertentu, itu terjadi lagi white hole dan akhirnya mengeluarkan lagi air. Intinya api dan air. Jadi kalau di dalam matahari, luarnya api, dalamnya air. Kalau di dalam bumi, intinya api, dalam luarnya air. Kalau bumi itu terbalik daripada matahari. Kalau matahari intinya air, luarnya api. Hidrogen yang terjadi karena reaksi fusion putaran Bora yang sangat kencang. Itulah yang disebut malaikat sabbaha lillahi mapis samawati wa mapil arwah. Malaikat bertasbih, malaikat berputar. Nah, ini yang disebut dengan matahari, air, lalu api. Nah, ketika mengeluarkan kelahiran baru planet-planet, planet itu intinya api, keluarnya api. Karena kan dari luarnya matahari kan api. Jadi pas keluar menjadi planet, intinya api. Terus air meliputi di luarnya. Jadilah tanah, jadilah oksigen, debu, jadilah molekul-molekul lainnya, jadilah bebatuan, jadilah berlian, jadilah emas. Itu karena proses air yang miliaran dan jutaan tahun. Jadi sebetulnya inti kehidupan itu cahaya, air, dan api. Dan ini pernah diuji coba dengan sains. Jadi air yang tidak terkontaminasi atau steril terus-terusan disinari cahaya. Cahaya di sini cahaya dan api, laser berarti kan, cahaya yang berapi kan laser. Itu terjadi jentik-jentik kehidupan baru. Jadi di mana ada 3 unsur, cahaya, air, dan api, maka disitulah akan ada kehidupan. Nah, lalu Allah ketika menciptakan semesta ini ada kehidupan nih. Ada tumbuhan, hewan, jasmani, terus tumbuhan, hewan, dan benda juga, benda-benda planet, benda, tumbuhan, hewan, jasmani. Tapi ketika Allah menyuruh malaikat untuk mengontrol semesta, ini malaikat saja butuh 100 tahun perjalanan cahaya. Nah, bagaimana manusia kembali kepada Allah? Maka Allah meniupkan titipannya, ruhi, wa nafaho ruhi. Nah, ruhi di sini, ruhi itu ruhku, bukan ruh Allah ya.
Ruhi itu adalah ruhku, berarti bagian dari Allah. Jadi ruh itu bukan diciptakan, tapi ditiupkan bagian dari Allah, tapi bukan Allah. Ingat ya, ruh itu bagian dari Allah tapi bukan Allah. Makanya ketika ilmu ma'rifat dipahami oleh akal, dipelajari oleh akal, akhirnya melahirkan kemusyrikan, melahirkan inovasi-inovasi, melahirkan istilahnya mah, jadi kita berspekulasi, menghayal, tidak jelas. Nah, ruh ini sudah jelas tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena ia bukan Allah tapi juga bukan unsur manusia. Itu adalah unsur bagian dari Allah yang ditiupkan ke dalam manusia sebagai khalifah. Jadi khalifah jadi ruh itu khalifah tapi bukan Allah. Ya, khalifah. Khalifah itu artinya pengganti Allah atau stuntman. Jadi stuntman bukan peran utama, bukan pemain utama. Jadi ruh bukanlah Allah, ruh adalah stuntman. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi ruh itu bukan Allah tapi stuntman, peran pengganti khalifah. Inilah yang disebut dengan Adam. Nah, ketika ruh ditiupkan, ini ibaratnya adalah kabel, yang diberikan Allah. Sedangkan Allah, kalau dimisalkan, meskipun Allah tidak bisa dimisalkan, adalah energi. Jadi Allah itu adalah energi. Taruhlah pusat dari energi listrik, pusat dari semua energi. Kalau dimisalkan misalnya energi listrik, misal, ini baru misal ya, bukan berarti begitu. Ini baru permisalan yang bisa dipahami oleh akal, konsumsi akal ya, bukan seperti itu karena tidak bisa diterjemahkan. Kalau dimisalkan oleh saya adalah energi listrik, apa terlihat energi? Tidak. Energi listrik itu tidak terlihat. Tapi kalau tangan kita dimasukin ke terminal listrik, nyetrum, bisa dirasakan. Nah, begitulah Allah. Allah tidak bisa dilihat, tapi energinya kuat. Energinya menguasai seluruh, baik di luar diri dan di dalam diri. Nah, sedangkan ruh itu bukanlah Allah. Ruh itu adalah kabelnya. Jadi ruh itu ditiupkan ke dalam diri manusia, ke dalam janin, itu sebagai kabel. Dimana kabel itu bukan listrik, tapi kabel adalah penghantar dari listrik. Paham nggak? Jadi misalnya kabel ini, ketika dicolokin ke dalam aliran listrik ke terminal, maka selama kabel itu terbentang, itu akan mengalirkan energi listrik. Nah, ibaratnya Allah itu energi listriknya. Jadi jiwa akan mengalirkan energi listrik jika kabelnya disambungkan. Nah, yang jadi pertanyaan, berarti ruh itu bukan Allah, bukan nurullah dan lain sebagainya. Itu hanya terjemahan akal yang meraba-raba, yang menerka-nerka dan berprasangka. Ruh bukan Allah, ruh itu bagian dari Allah tapi bukan Allah. Ruh itu adalah kabel, sedangkan Allah ibaratnya energi listriknya. Jadi yang memutus kabel dengan listrik itu adalah api dan air, pikiran dan hati, jin dan malaikat. Nah, di mana iblis waktu itu? Nggak ada kan iblis, belum ada. Ketika ruh ditiupkan, barulah ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Nah, ketika muncul jenis kelamin, disitulah Hawa tercipta. Makanya ketika Adam dijadikan khalifah, maka disitulah Hawa tercipta. Hawa itu adalah nafsu, hawau. Sebelumnya nggak ada nafsu. Nah, jadi yang disebut dengan iblis, Hawa, nafsu, itu masih itu juga. Tapi pikiran membuat itu jadi beda-beda, masih itu juga. Bahkan ada yang mengatakan, oh beda Nurullah, Nurul Muhammad. Ya sebetulnya itu juga. Pikiran membuat pemisahan-pemisahan. Karena pikiran ini memang sifatnya benda. Membuat terpisah. Padahal masih itu juga yang disebut iblis, nafsu, hawa, atau unsur daripada nafsu ini adalah nafsu. Tapi nafsu ini sebagai istri atau peserta hidup. Karena tanpa nafsu manusia nggak akan hidup. Di dunia itu nggak bakal hidupnya, nggak akan lebih hidup lagi gitu. Jadi ya kalau roh kan hidup, kalau ruh itu hidup. Nah kalau nafsu, nafsu atau hawa itu adalah unsur kehidupan. Jadi manusia tidak bisa menjalani unsur kehidupan di dunia meskipun dia punya hidup kalau tidak ada nafsu, kalau tidak ada iblis. Nah dari mana iblis muncul? Kan sebelumnya nggak ada. Setelah roh ditiupkan barulah muncul iblis. Sebelumnya nggak ada, baru ada malaikat dan jin. Lalu Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam. Tapi ada sebagian, jadi bukan semua, sebagian dari jin, ini kan jin ya, pikiran itu, pikiran dan malaikat hati nurani yang terbakar. Jadi pikiran yang mempengaruhi hati atau api yang membakar air jadilah mendidih. Maka di sana lahirlah nafsu. Tapi di dalam setiap diri memang nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ketika lahirnya nafsu bagaikan dua mata pedang. Ini kan positif negatif, black hole, white hole, siang dan malam. Jadi nafsu pun seperti dua mata pedang yang satu bisa menyelamatkan, yang satu bisa menghancurkan. Maka ketika terjadi disuruh sujud, ada sebagian yang menolak, tapi sebagian juga ada yang sujud. Malaikat itu kalau tidak terkontaminasi oleh pikiran, itu hati itu akan bersih, akan menjadi nurani. Atau kalau pikirannya lurus, diserahkan kepada Allah, maka pikirannya juga jadi jalan, jembatan. Karena bagaimana kalian memahami ini kalau kalian juga tidak berpikir? Bagaimana saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan sebagai paralelnya kalau saya pun tidak menggunakan media pikiran dan hati, dan kalaupun saya tidak menggunakan kehendak nafsu, karena kan ada nafsu, tapi di antara pikiran, hati, dan nafsu juga ada positif dan negatifnya. Ada dua unsur yang saling berebut, ibaratnya nagara dan nagari, atau serigala hitam dan serigala putih. Jadi terdiri dari dualisme. Begitupun dalam pikiran, ada yang pikirannya positif, ada yang negatif. Nah, Ajajil yang menjadi raja jin pada saat itu, atau rajanya api, itu negatif. Dia tidak mau sujud kepada Adam, karena memang hakikatnya pikiran itu sulit untuk sujud. Yang bisa mensujudkan pikiran itu hanya Allah. Maka harusnya sujudkan pikiran hanya kepada Allah. Kalau kita menyuruh pikiran untuk berhenti, nggak bisa, karena itu udah peserta hidup, sudah satu kesatuan seperti kulit dan daging. Nah apalagi nafsu. Jadi nafsu itu terlahir dari positif dan negatif. Istilahnya taruhlah ini positif, ini negatif, bergabung jadilah nafsu, ya kan? Nah tapi nafsu itu adalah sinar.
Jadi nafsu itu beda dengan cahaya. Kalau cahaya itu kan kasih sayang bentuknya itu. Kalau nafsu itu adalah sinar. Nafsu itu adalah pengetahuan, muncullah pengetahuan. Makanya ketika simbol Apple, produk Apple, Steve Jobs, itu adalah buah apel yang tergigit. Artinya apa? Dosa manusia itu adalah pengetahuan. Ketika manusia berpikir, disitulah dosa. Maka lahirlah produk teknologi. Maka Apple diciptakan sebagai inspirasi dari, kalau di Islam, buah koldi. Jadi buahnya dosa pikir manusia itu adalah ketika manusia mulai berpikir, disitulah lahirnya dosa. Apakah ketika lahir masih bayi, belum mendominasi pikirannya, bisa disebut dosa? Bayi sebulan 2 bulan, nggak ada konsep dosa, karena bayi sudah belum berpikir, belum dominan dalam menggunakan akal pikirannya. Lalu kenapa ketika dewasa manusia mengenal konsep dosa, mengenal konsep agama? Karena mulai berpikir. Justru dengan berpikir itulah dosa terlahir. Tapi itu udah fitrahnya, kita nggak bisa menolak, kita hanya menerima aja skenario-nya. Karena memang pertama itu nur, terus air, terus api, terus ruh, barulah nafsu. Nah, nafsu itu ada 4. Jadi bukan satu, nafsu itu, hawa itu bukan satu, tapi ada 4. Makanya kenapa Nabi Muhammad menyuruh agar kita memiliki 4 istri, ya. 4 istri di situ bukan maksudnya, bukanlah apa, 4 istri di situ bukan maksudnya, bukan istri wujud, ya. Maksudnya istri di situ hawahu atau nafsu itu ada 4 unsur. Hawahu itu, ya. Dihapus dulu bentar, ya. Nah, ini kan pertama nur, terus air, terus api, terus Adam. Nah, Adam ini simbolnya adalah circle. Lalu lahirlah nafsu. Nafsu itu sebetulnya 2 segitiga yang bergabung. Bisa begini kotak, bisa juga begini. Lahirlah nafsu. Air simbolnya adalah merah. Ini kan hati. Hati itu merah, hati itu merah darah. Kalau nafsu, api mengeluarkan sinar juga, warnanya putih. Ini sinar. Kalau api itu sinar, ya. Kalau ini adalah cahaya. Cahaya dengan sinar beda, ya. Cahaya di atasnya, sinar di bawahnya. Nah, seperti ilmu dan pengetahuan itu sinar, bukan cahaya. Ilmu dan pengetahuan itu sinar. Jadi jangan selalu digenggam dan dianggap bahwa ilmu dan pengetahuan itu suatu kebenaran. Itu hanya jembatan, bukan tujuan. Hanya digunakan saat kita memang hidup di dunia, sebagai jembatan saja, sebagai wasilah. Bukan dijadikan tujuan bahwa ilmu itu paling benar. Karena ilmu itu tumbuh, tidak selalu begitu saja. Jangan seperti monyet yang tadi itu, yang mengambil makanan dan tidak mau melepas makanan itu. Akhirnya dia terjebak di dalam sebuah kendi botol. Karena apa? Dia menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu cahaya. Ilmu pengetahuan itu bukan cahaya. Ilmu pengetahuan itu adalah sinar. Nar, makanya dikatakan sinar. Nar itu api. Narun itu pengetahuan, itu ilmu. Jangan menggenggam ilmu. Makanya kalau menggenggam ilmu seperti orang-orang Yahudi ataupun Freemason Illuminati yang menyembah apa? Menyembah pengetahuan. Ini segitiga yang digabungkan 2 menjadi kotak, atau kalau nggak kotak ini
bintang David. Ini sebetulnya kalau lambang bintang Davidnya nggak salah, ini juga lambang kotak juga nggak salah. Yang salah itu adalah kita menyalahkan orang. Nah, ini sebetulnya 4 segitiga digabungkan. Nah, ini adalah hawa atau nafsu, yaitu hawa benda, hawa amarah, hawa lawamah, dan hawa supiyah. Jadi 4 istri ini, hawa ini harus kita miliki 4 istri itu. Hawa benda, hawa amarah, hawa lawamah, hawa supiyah, dan hawa mutmainnah. Nah, ini adalah hawa atau istri. Sedangkan ruh atau Adam ini adalah suami. Jadi harusnya nafsu itu ngikutin jiwa, ngikutin ruh. Bukannya ruh malah mengikutin nafsu. Nah, kebanyakan sekarang orang dikendalikan oleh nafsu, sehingga ruhnya itu terkontaminasi, ibarat air kopi ini. Jadi airnya asalnya air jernih, tiba-tiba ketika datang kopi, ibaratnya nafsu, amarah, lawamah digabungkan jadilah air kopi. Jadi ketika sudah menyatu air, kopi, dan gula, itu akan sangat sulit dilepas. Makanya kenapa kita nggak bisa memahamkan hakikat marifat kepada orang yang menggenggam kuat sinar agama. Kenapa? Dia sudah menggenggam kuat sinar agama dan menganggap itu paling benar. Makanya kita nggak menyalahkan. Kita nggak bisa menyalahkan syariat beragama, nggak bisa menyalahkan level-level tersebut. Karena ibaratnya, walaupun dia sudah menjadi menteri, atau menjadi jenderal, atau menjadi presiden, pasti semuanya pernah melewati sekolah SD. Nah, apakah ketika dia sudah jadi presiden, profesor, doktor, sudah jadi jenderal dan sebagainya, bisa menyalahkan sekolah SD? Nggak bisa. Karena bagaimanapun dia bisa sekolah, kuliah, karena dia pernah melewati masa sekolah SD. Walaupun SD itu dasar, dan ketika dia naik SMP ditinggalkan. Nah, ada kalanya orang yang bersyariat beragama itu masih senang duduk di SD. Nah, kita jangan lantas marah, biarin aja orang memang dia senangnya di sekolah SD, posnya di sana, memang levelnya di sana, yang nggak perlu marah. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus turut andil? Kalau kita ikut turut andil, gerecokin orang, gerecokin cara berpikir orang, tanpa sadar berarti kita yang menjadi setannya, kita yang menjadi iblisnya. Karena iblis tujuannya adalah untuk menggoda, untuk menyeimbangkan. Jadi hawa atau nafsu atau iblis ini ditugaskan untuk menyeimbangkan ruh. Nah, ketika ini terpisah, ini suaminya Adam itu sebetulnya adalah ruh, maka ini disebut ruh. Tapi ketika menyatu lagi dengan adanya hawa, maka di situ adalah ruh amarah, ruh lawamah, ruh supiyah, dan ruh mutmainnah. Jadi ruh itu akhirnya jadi banyak. Ada ruh benda, ruh tumbuhan, ruh hewan, ruh jasmani. Dan ada lagi yaitu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu adalah amarah. Ruh amarah warnanya merah. Ruh lawamah warnanya hitam. Ruh supiyah warnanya kuning. Dan ruh mutmainnah ini masih ruh meskipun nafsu. Di dalam nafsu kan ada ruhnya. Dan yang kelima adalah ruh ruhani.
6 ruh rahmani, dan 7 adalah rabbani. Sebetulnya ada 9, cuman yang kedua nggak usah dipahami dulu, 7 aja dulu. Yang ke-8-nya sebetulnya Ruh Kudus, pusat dari segala ilmu dan pengetahuan. Apabila orang sudah mengetahui sesuatu rahasianya, yang tiba-tiba dia tahu tanpa dikonsepkan apapun, berarti dia sudah mencapai zona ruh ke-8. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicita-citakan. Itu hanya titipan. Bukan sesuatu yang boleh dicita-citakan dan ingin seperti itu, nggak bisa, karena nggak bisa ditiru. Kalau itu cuma titipan. Makanya yang 8 nggak saya ceritakan, Ruh Kudus sama 9-nya Ruh Ilofi. Karena kedua Ruh Kudus dan Ilofi ini diberikan khusus spesial oleh Tuhan, bukan atas keinginan. Nah, kalau yang ke-7 bisa dicapai melalui usaha dan penyerahan diri. Makanya saya menjelaskan 7 saja, karena yang 2 adalah given. Kalau yang 7 bisa dicapai dengan penyerahan diri. Nah, ruh itu memiliki 9 sebetulnya. Nah, 7 yang harus dipahami ya. Jadi 7 tingkatan, berbeda-beda tingkatannya dan levelnya ya. Tuh 7 kali. Jadi ruh 7 kali tokenya suaranya. Jadi ruh itu 7 tingkatan, berbeda-beda levelnya. Nah, sedangkan apa itu yang disebut jiwa? Jiwa adalah satu kesatuan dari semua unsur ini. Satu kesatuan dari unsur cahaya, air, api, ruh, nafsu. Itu satu kesatuan. 9 elemen dari amarah sampai sufia, sampai ilofi. 9-nya ilofi ya kan, 8 Ruh Kudus ilofi, itu adalah jiwa. Nah, jiwa itu satu kesatuan dari semuanya, sedangkan ruh memiliki tingkatan dan level. Ibarat kayak gini. Ini terdiri dari 4 elemen. Ruh benda, gelasnya, ruh air, ruh kopi, dan ruh gula, dan ruh api tadi untuk membakarnya, ya kan? Jadi makanya api itu ada positif dan negatif. Api kecil bisa berguna untuk masak, untuk bikin kopi, tapi api besar bisa membakar kita. Jadi yang disebut nafsu adalah pikiran yang tidak terkontrol, pikiran yang menguasai diri. Tapi kalau pikirannya masih dikuasai, masih dalam keadaan sadar kita menguasai pikiran, itu mungkin jadi api kecil yang berguna seperti menyalakan rokok, masak, kopi. Tapi kalau apinya sudah menguasai diri, maka jadilah nafsu. Jadi nafsu itu adalah api yang sudah menguasai diri. Kalau diri kita bisa menguasai api, maka api itu berguna untuk membantu kehidupan. Ya, jadi api itu tidak salah. Api itu bahkan suci, diciptakan oleh Allah untuk perangkat hidup. Jadi kita tidak bisa menyingkirkan api. Kita hanya bisa menggunakannya agar dia berdaya sesuai dengan fungsinya dan tempatnya. Nah, tinggal kita menyadari. Nah, menyadari itu, karena kalau ruh tadi kabel, ini Nur Muhammad ibaratnya neon. Nah, Allah energi listriknya. Jadi kabel, kalau tidak dicolokkan, kalau tidak disambungkan dengan cara berserah diri, yaitu dengan tahanus atau latihan kejiwaan, itu Nur Muhammadnya tidak akan terpancar dari dirinya. Yang muncul hanya nar, hanya kebencian, hanya api. Kalau beda agama, beda keyakinan, benci, itu berarti bukan nur, tapi nar. Tapi kalau disambungkan ruhnya itu kabel, disambungkan Allahnya itu energi listrik, disambungkan, maka
akhirnya bohlamnya bercahaya. Akhirnya bercahaya. Jadi bercahayanya jiwa kita itu ketika ruhnya nyambung. Karena ruh itu adalah kabel. Ruh itu adalah konektor yang bisa terhubung antara di dalam dan di luar. Allah meliputi semesta, tapi tidak akan terhubung kalau tidak menggunakan alat yang tepat. Nah, ruh ini alat yang tepat. Kalau nyambungnya sama pikir, itu nggak nyambung. Nah, justru pikiran, hati, dan nafsu, pikiran, hati, nafsu itu adalah 3 perangkat yang akan menghalangi terhubungnya ruh kepada Allah. Nah, lalu apa itu jiwa? Otomatis kan kalian, wah, terus kenapa ada istilah jiwa? Kenapa? Apa jiwa? Jiwa itu adalah kesadaran. Atau awakni. Ini kesadaran ini. Atau kalau dalam bahasa kejiwaan kami disebutnya keinsapan. Atau awakni. Jadi yang disebut jiwa itu adalah keinsapan atau kesadaran diri. Jadi meskipun di dalam dirinya punya ruh, tapi kalau tidak punya kesadaran, nah kesadaran ini yang disebut manusia, jiwa ini manusianya. Nah kita kan yang menyambungkan antara kabel dengan energi listrik. Nah kesadaran ini, jiwa ini adalah kesadaran. Jadi jiwa itu levelnya lebih tinggi daripada ruh. Jadi jiwa itu adalah bentuk kesadaran hidupnya ruh itu. Hidupnya ruh-ruh yang ada di dalam diri kita tergantung dari kesadaran jiwa kita. Semua roh kembali pada Allah, ya kembali. Ketika misalnya jiwanya itu, ruhnya itu misalnya dia dominan dengan menyukai benda, menghormati dan tidaknya orang hanya dilihat dari benda. Berarti ketika mati, jiwanya itu akan kembali kepada ruh benda. Karena dia kesadarannya masih di daya benda. Nah, apakah dengan ruhnya ketika mati kembali kepada Allah? Semua ruh kembali pada Allah. Tapi memiliki pos masing-masing. Paham nggak? Jadi kalau misalnya dia mencintai benda, ruhnya kembali kepada Allah. Walaupun kembali kepada benda, tapi kan benda juga punya Allah. Benda juga masih di dalam kekuasaan Allah. Sekarang misalnya ruhnya senang ketumbuhan, daya nafsu lawamah, suka mencela orang, suka menyalahkan orang, suka mengkafirkan orang, itu kan masih di nafsu lawamah, nafsu tumbuhan. Kalau usaha dia suka serakah, seperti pohon akarnya yang menancap ke bumi kemana-mana mencari makanan. Itu kan kayak tumbuhan, nafsu lawamah. Nah ketika mati, orang-orang serakah seperti itu misalnya, apakah kembali pada Allah? Kembali ruhnya. Meskipun posnya di lawamah. Tapi ini belum disebut jiwa manusia. Masih disebut di saitonia, daya rendah. Masih terkontaminasi oleh pikiran, hati, dan nafsu. Bukan salah pikiran, hati, dan nafsu itu. Cuman pikiran, hati, nafsu itu adalah kendaraan. Bukan tuan. Jadi bukannya kendaraan yang membawa kita, tapi kita yang harus membawa kendaraan. Ini tidak sedikit orang yang dirinya dikendarai oleh nafsu, pikiran, hati. Jadi bukannya dia mengendarai pikiran, hati, dan nafsunya, tapi nafsu telah menguasai jiwanya. Nafsu telah menguasai ruhnya. Jadi pikiran, hati, dan nafsu jadi tuannya, sedangkan jiwa menjadi budaknya. Harusnya jiwa itu membangkitkan kesadaran sehingga ruhnya itu terus meningkat. Oh ternyata saya masih benda, oh saya harus baik lagi, berbagi dengan orang, akhirnya naik lagi ke rawama. Oh saya harus berserah diri lagi dengan jiwa ini, maka ruhnya naik posnya sampai ke rabani. Maka yang membuat ruh ini terus meningkat levelnya adalah jiwa. Ya tanpa adanya jiwa
tidak akan ada kesadaran rohani untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi ruh ini memiliki level, memiliki pos yang berbeda-beda. Ketika orang mati mencintai benda, apa ruhnya nggak kembali kepada Allah? Kembali kepada Allah, tapi Allahnya masih di daya benda. Kan daya benda juga punya Allah. Tapi kalau dia memiliki jiwa, memiliki kesadaran, memiliki keinsapan, maka dia tidak mau hanya tinggal di benda. Akhirnya dia berusaha sampai ke tingkat ketujuh, Rabbani. Nah, kalau misalnya orang tidak punya kesadaran, tidak punya keinsapan, maka terus saja di situ kelasnya. Seperti tadi syariat beragama, dia tidak punya jiwa, tidak punya kesadaran, punya ruh tapi nggak punya jiwa, punya pikiran, punya hati, punya nafsu, punya ruh, tapi nggak punya jiwa, nggak punya kesadaran, nggak punya keinsapan, nggak punya awak kening. Agama tanpa kesadaran mabok. Akhirnya dia terus aja di situ di tingkat SD, nggak mau naik ke SMP, nggak mau naik ke SMA, nggak mau naik ke kuliah. Dia tetap nyaman dan aman di situ. Karena apa? Seperti monyet yang menggenggam, ketika dia menggenggam makanan, dia tidak mau melepaskannya karena dia menganggap itu paling benar. Nah, padahal ilmu ataupun pengetahuan itu adanya di sinar, adanya di api, dan itu miliknya iblis, miliknya jin, miliknya pikiran. Maka lepaskanlah ilmu dan pengetahuan. Karena apa yang kita pandang benar hari ini bisa jadi di masa depan itu adalah kesalahan yang belum kita pahami. Karena untuk mencapai Nurullah atau Nur Muhammad, apapun kalau yang menyebutnya, yang intinya cahaya, agar bercahaya jiwanya, agar bercahaya ruhnya, maka ini harus diserahkan dulu pikiran, hati, nafsunya. Artinya ada ilmu? Nggak ada. Ada pengetahuan? Nggak ada. Justru pengetahuan, ilmu harus diserahkan. Justru pengetahuan dan ilmu itu akan menjadi penghalang jalannya menuju bakti kepada Allah. Ibaratnya ruh itu kabel, Nur Muhammad itu adalah lampu neonnya. Ketika berpikir, merasa benar, merasa dia ilmunya paling benar, pengetahuan yang dipahami oleh akalnya itu benar, maka terputus Nur Muhammad di dalam dirinya, sehingga akhirnya dia masih memuja sosok Nabi Muhammad, bukan nurnya, yang bukan nur di dalam dirinya yang dimunculkan, tapi memuja sosok. Yaitu sama saja masih menyembah berhala, masih menyembah Yesus, menyembah sosok. Padahal yang disebut wal malaikatu wallahu wal malaikatu yusholluna ala nabi. Nabi itu adalah cahayanya, nurnya, bukan sosok. Nabi itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri, yaitu Nur Muhammad. Dan itu terhubung wal malaikatu, hati, ya kan, dan Allah itu zatnya, yaitu ruh, akan terhubung atau yusoluna, terhubung dengan Nabi, dengan cahaya itu kalau berserah diri. Yusoluna itu terhubung, Nabi dan Allah dan malaikat terhubung. Yusoluna terhubung, sholawat. Makanya sholawat itu kan, sholawat terhubung kepada nur itu kalau berserah diri, kalau pikiran, hati, dan nafsunya diserahkan, kalau pikiran tidak menggenggam dan menganggap ilmu itu paling benar. Karena dalam hakikat dan marifat nggak ada ilmu, nggak ada doktrin, nggak ada agama, nggak ada suku dan ras. Dalam hakikat marifat adalah praktek, kenyataan, yaitu sabar, tawakal, dan ikhlas. Itu prakteknya. Dan ilmu itu hanya ada di syariat dan tarekat. Apa yang saya sampaikan ini adalah syariat.
jalan menuju hakikat dan marifat, bukan hakikat marifat. Apapun yang masih diucapkan dalam bentuk teori itu bukan hakikat, bukan marifat. Hakikat dan marifat itu sudah tersambung antara jiwa dengan kesadaran jiwanya, antara ruh dengan Nur Muhammad sudah nyambung. Jadi sebetulnya yang disebut Allah itu bukan nama di luar diri. Dan yang Allah yang menguasainya mah ya nggak tahu saya juga namanya siapa. Mau kau sebut salah ketep apapun bebas, itu mah tergantung pikiran manusia. Yang disebut Allah itu, dan Allah itu adalah ruh di dalam diri yang paling dalam, ya Rabbani. Dalam Rabbani itulah Allah. Dan untuk Tuhannya ya nggak ada nama sebetulnya, nggak ada nama, nggak ada huruf, nggak ada suara. Kalaupun kita menyebut Allah adalah kebutuhan ruh kita, kebutuhan jiwa, itu nama yang diberikan oleh jiwa, bukan nama Allah itu sendiri. Jadi Allah itu adalah jiwa atau kesadaran ruh kita, dan Allah dan malaikat hati nurani akan tersambung dengan Allah ketika manusia atau sholawat dengan Nur Muhammad, dengan Nabi. Kalau jiwa kita diserahkan kepada Allah, pikiran, hati, dan nafsunya, karena pikiran, hati, dan nafsu ini yang menghalang. Kalau dikatakan kaper, ini kaper yang kafir itu sebetulnya bukan orang lain, tapi pikiran, hati, dan nafsu kita. Ini yang kaper, menutup. Jadi kita jangan menuduh kafir kepada orang lain. Bisa jadi dengan kita menggenggam nar, ilmu dan pengetahuan yang sudah kita anggap benar, itu adalah kafir. Itu adalah bentuk-bentuk kafir. Menganggap kita paling benar dan menyalahkan orang lain, itu adalah salah satu bentuk kafir. Bentuk pikiran kita masih tertutup dari nur. Yang ada muncul ada nar, kebencian dan kedengkian. Ajaran Allah itu bukan nar, tapi nur. Bukan sinar, tapi cahaya. Cahaya itu bentuknya adalah Rahman dan Rahim, kasih sayang. Jadi kalau ajaran Allah disampaikan dengan kekerasan, dengan mencaci maki, dengan menyalahkan, dengan menghina dan merendahkan orang lain, itu bukanlah nur, itu bukanlah cahaya, itu adalah nar atau api kebencian. Maka Anda harus sudah mulai peka memahami mana nar, mana nur, mana sinar, mana cahaya, mana api, mana kedamaian dan ketentraman jiwa. Karena Islam itu disampaikan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang tidak menghardik dan menghina, tidak menyalahkan orang lain. Karena selama hidup kita tidak lepas dari pikiran, hati, dan nafsu. Selalu berperang tidak dengan orang, dengan pikiran kita. Kita mau ngasih uang ke orang, aduh kasih nggak ya, situ mah banyak duit. Nah, pikiran kita sendiri yang selalu menghalangi dari perbuatan baik. Jadi nggak perlu kita berperang keluar. Selesaikan saja masalah-masalah dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa menyelesaikan masalah dalam diri, maka itulah manusia. Jadi tetaplah jadi manusia, jangan jadi Tuhan. Biasanya orang-orang yang jadi Tuhan itu datangnya dari api, datangnya dari jin, datangnya dari pikiran, datangnya dari prasangka. Jadi ruh bukan Allah. Ruh itu adalah kabel. Allahnya ibaratnya energi listriknya. Kabel tidak akan terhubung dengan energi listrik dan sehingga memancarkan cahaya di dalam dirinya kalau masih tertutup oleh nafsu, hati, dan pikiran. Karena 3 elemen ini yang harus dipisahkan. Jadi nafsu itu bisa kotak, bisa bintang David. Kotak juga itu kan 4 segitiga. Jadi jangan menyembah berhala-berhala. Tetaplah menyembah hanya kepada Allah dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Serahkan pikiran, hati, dan nafsu, dan jangan menggenggam ilmu dan pengetahuan sebagai kebenaran yang mutlak, karena itu hanya jembatan.
Karena itu hanya plang yang mengarahkan, hanya reklame atau billboard. Jangan lantas reklame dan billboard itu terus kalian puja dan kalian sembah. Itu bukan untuk disembah, itu hanya sebagai petunjuk saja. Yang harus dilakukan adalah akhlaknya, perbuatannya. Jadi sampai di sini semoga paham perbedaan antara ruh dan jiwa. Ruh itu kabel, sedangkan jiwa adalah kesadaran dari diri untuk menghubungkan, sehingga ruhnya terus naik peringkat. Jangan hanya di benda saja. Kalau orang syariat beragama kan memang dia memang nyaman di sini, nyaman di sinar, nyaman di api, terus saja dengan pikirannya menyembah Tuhan dengan angan-angan, dengan praduga dan prasangka akal. Nah, ini kita kalau sebagai manusia maka harus memiliki jiwa, harus memiliki kesadaran. Jadi jiwa itu adalah kesadaran atau awakening. Sedangkan ruh adalah elemen-elemen dasar di dalam diri kita yang terdiri dari 7 elemen. Jadi tergantung kesadaran diri kita, semakin kita sadar terus melatih jiwa, maka semakin naik level ruhnya. Jadi naiknya level ruh sampai rabbani adalah tergantung kesadaranmu dan keuletanmu dalam penyerahan diri pada Allah. Jadi sampai ketujuh ini manusia bisa melakukan upaya, karena ini bisa diupayakan dengan rajin latihan dan berserah diri. Kalau yang ke-8 dan 9, Roh Kudus dan Ruh Ilopi, itu tidak bisa diupayakan, karena itu adalah hak prerogatif Allah yang hanya bisa diberikan kepada orang tertentu yang ditunjuki, bukan hak manusia, tidak bisa diusahakan oleh kita. Itu adalah given. Jadi ke-8 dan ke-9 itu adalah given. Ketika saya berbicara secara spontan, itu given. Saya nggak tahu apa-apa dan saya nggak punya ilmu apa-apa. Ketika saya kemarin mengucapkan selamat kepada Ibu Sila Malaysia secara spontan, dan secara spontan juga saya nggak tahu bahwa kalau anaknya itu adalah kembar dan bernama Abdurrahman dan Abdul Rahim. Itu saya tidak pernah menduga dan tidak pernah tahu. Bahkan ketika saya review ulang video, saya sendiri kadang-kadang suka kaget dengan apa yang saya bicarakan. Karena apa yang saya bicarakan itu murni bukan karena dikonsep atau ditulis sebelumnya, dimana ustadz, kiai, dan ulama sebelumnya adalah penghafal yang dasarnya adalah dari sinar, dari pengetahuan akal. Kalau saya enggak, saya mengalir saja seperti berak. Apa yang saya cerna, apa yang saya rasakan, saya keluarkan. Dan itu bukan pengetahuan, dan itu bukan ilmu. Saya sendiri nggak punya ilmu. Itu adalah given. Itu di tingkat Ruh Kudus, jiwa yang suci yang terserahkan, maka Nur Muhammad pun menyala. Dan itu di luar praduga akal. Saya pun tidak pernah secara spontan mengira-ngira, mengalir begitu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membuka kembali wawasan kita tentang apa itu jiwa dan apa itu ruh. Jadi ruh itu adalah elemen-elemen yang memiliki level dan tingkatan berbeda, sedangkan jiwa adalah awakening atau keinsapan atau kesadaran, di mana ruh yang ada dalamnya akan meningkat menjadi rabbani jika dia memiliki kesadaran untuk mengubah dirinya. Karena Allah tidak akan mengubah satu kaum sebelum dirinya yang mengubahnya. Ya, tidak ada satu nasib yang bisa dirubah oleh siapapun kecuali oleh dirimu sendiri. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya. Semoga menginspirasi dan Allah membimbing kita dan memberi hidayah kepada kita untuk menemukan jalannya yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.